Demo ojol Selasa 20 Mei 2025 205 didukung oleh Bapak Wamen. Bapak Wamen mendukung mensupport ojol-ojol untuk offbeat dan demo tanggal 20 Mei. Dan juga aplikator memberikan notif bagi yang tetap menjalankan orderan, bagi ojol-ojol yang masih onbeat yang tetap menjalankan orderan. Ya, apapun yang terjadi. Karena ojol ini adalah dua pilihan, suka jalanin, nggak suka tinggalin, dan ojol adalah pilihan hidup. Dan apabila orang-orang demo ini, apakah menjamin ke depannya dia itu bisa narik apa enggak, apalagi dia cuma ojol, bandingkan sama orang-orang yang demo yang punya pekerjaan lain atau mungkin punya penghasilan lain selain ojol yang udah nyaman. Nah, ini tergantung dari pilihan hidup dan pilihan orang-orang atau para ojol-ojol di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Kali kita akan coba lagi bahas ojol demo part 2. Yang mana Bapak Wamen itu mensupport ojol-ojol untuk demo. Dan juga aplikator memberikan notif menyerukan. Yang onbeat silakan, jangan sampai terprovokasi dan lain sebagainya. Ada yang mengira aplikator ketar-ketir dengan demo ojol. Orang pada offbeat, nggak ada pemasukan aplikatornya rugi dan lain sebagainya. Bahkan 2 petinggi aplikator itu dipanggil oleh kementerian kemarin dan lain sebagainya lah. Ya, nah sekarang mereka pada demo pada hari ini besar-besaran. Yang ikut demo silakan, yang off, yang nggak narik seharian juga silakan, yang jadi penonton juga silakan, ataupun yang berani onbeat juga silakan. Takutnya jangan sampai anarki, jangan sampai ada sweeping teman-temannya. Itu aja. Karena ini masalah hak hidup orang banyak, masalah perut dan juga masalah lainnya. Yang menyerukan silakan, yang kerjanya cuma ojol aja 24 jam, nggak ada kerjaan lain, mungkin tetap onbeat dengan berbagai cara apapun. Kalau mereka yang udah kaya, yang udah punya usaha bisnis terus demo ojol, ya alasan dia punya jaket ojol, ya silakan. Dan orang itu narik ya. Dan juga kalau dia narik, pangkalannya di mana dan pendapatannya ada nggak setiap hari di aplikasinya. Itu aja ya. Seperti yang kita lihat seperti ini ya. Ini Bapak Wamen kita. Bapak Wamen itu dukung driver ojol demo dan matikan aplikasi 20 Mei nih ya. Dan ini info layanan dari Grab, layanan TPI. Layanan TPI akan tutup sementara pada tanggal 20 Mei dan dibuka tanggal 21. Jadi layanan ini untuk Grab ditutup khusus besok. Ini Grab. Dan ini Gojek menghimbau ya, sehubungan ada unjuk rasa agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Dan Gojek menghormati individu yang demo memilih menyalurkan aspirasi secara damai. Di saat yang sama, kami juga menghargai, mendukung penuh mitra yang memilih untuk tetap beroperasi. Nah, untuk itu menjaga kelancaran aktivitas ngebeat, Gojek juga menyiapkan sistem deteksi trip fiktif untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Keselamatan dan keamanan mitra adalah prioritas utama kami. Kami menyarankan mitra untuk menghindari area-area rawan berisiko tinggi saat menjalankan aktivitas. Jadi yang mau onbeat silakan, dan hati-hati yang suka bikin order fiktif. Apabila kalian terdeteksi bisa disuspend atau di PM. Ujung-ujungnya menyerang kantor lagi. Ya. Jadi kalau kalian yang mau demo silakan, tapi jangan mengintimidasi teman-teman kalian yang onbeat, yang benar-benar berjuang nyari uang. Mereka lapar, mereka makan, kan nggak kalian kasih juga. Kan kalian nggak kasih makan mereka. Ingat, di Medan ojol kelaparan 2 hari hingga meninggoy. Teman-temannya ada yang bantu nggak? Dalam keadaan mengambil orderan, itu banyak ojol-ojol, tapi temannya lapar, kok nggak ada partisipasinya, ngasih duit 1.000 buat uang 10.000 buat temannya makan. Ojol bundir, bahkan baru-baru ini di Depok, video gue sebelumnya, mengakhiri hidup ya.
mungkin karena lapar atau masalah ekonomi. Dia yang mau on beat silakan, yang mau demo silakan. Dan juga ini ada puisi dari ojol-ojol dari Ricky Samalo ya. Ini dari grup Gojek, Stomer and Rapper. Buat kawan sahabat sama pejuang jalanan yang bertanya tentang demo 205, di mana dan tujuannya, ini rangkuman saja. Bisa Anda googling sendiri, Anda cari tahu dan membaca. Yang jelas untuk saya pribadi, kita harus membuka mata. Semakin banyak aplikasi ataupun pilihan transportasi online, pasti semakin sengit persaingan bisnis. Pihak-pihak aplikasi akan berlomba-lomba mencari konsumen dengan penawaran tarif yang semakin rendah. Dalam peperangan bisnis itu harus ada yang dikorbankan, yaitu kita, driver online dan ojol-ojol. Kalian merasakan bahwa Argo semakin gak waras, potongan semakin gila. Kita hanya terus mengeluh. Aplikator rakus akan semakin menindas karena kita diam. Sadar bro, kita driver online dan ojol-ojol itu ratusan ribu. Kalian bukan tidak bisa bersatu, tapi semua harus hadir dari keinginan diri sendiri dahulu. Lelaki memilih berjuang, bukan memilih diam, apalagi menyerah. Yang muak dengan ketidakadilan, yang muak dengan penindasan, pro kontra itu biasa, hargai semua itu, tetapi soal perjuangan. Kita harus bersuara, berjuang melawan aplikator yang semakin rakus. Karena semakin kita diam, semakin kita ditindas. Semangat untuk perjuangan perjalanan, Salap 1 Aspal 205. Dan ini tuntutannya. Tuntutan masa ojol, 1. Presiden dan Menhub berikan sanksi tegas kepada perusahaan yang menjalankan regulasi pelanggaran regulasi pemerintahan RI Permenhub tahun 2019 nomor 12 dan tahun 2022 nomor 1001. 2. DPR RI Komisi 5 agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi dan aplikator. 3. Potongan komisi 10%. 4. Revisi tarif penumpang, hapus aceng, slot, hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan 5. Tetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang, libatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. Ada 5 tuntutan para ojol-ojol untuk demo hari ini. Ya nggak apa-apa. Yang mau demo silakan, yang mau offbeat silakan, yang mau narik, yang mau ngebeat silakan. Ya. Ataupun yang mau nyerang-nyerang dengan orderan fiktif silakan, tuh hak semua. Karena ojol ada 2 pilihan, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 Aspal. Adios amigos and ciao.